Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipit Wulandari dengan NPM C101800021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi akuntansi, kemudian laporan keuangan, standar akuntansi, badan usaha, pembentukan badan usaha dan likuidasi badan usaha, pelaporan segmen, periode pelaporan segmen, dan yang terakhir pelaporan interim. Yang pertama, kita bahas materi akuntansi. Yang pertama ada definisi akuntansi. Menurut American Institute of Certified Public Accountant, akuntansi yaitu sebagai suatu seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter transaksi dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan, termasuk mentafsirkan hasil-hasilnya. Dan menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk mendapatkan keputusan-keputusan yang tepat dari pengguna informasi. Jadi, secara umum, akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Yang kedua, ada klasifikasi bidang akuntansi. Klasifikasi bidang akuntansi yang pertama ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan ini bersifat serbaguna dan kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan agar dapat menyajikan laporan keuangan. Yang kedua ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Akuntansi manajemen berfokus pada penyediaan informasi untuk digunakan oleh pengguna internal atau manajemen di masa mendatang. Kegunaan akuntansi manajemen yaitu untuk mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, dan menilai alternatif dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga ada akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik yaitu sebagai akuntansi dana masyarakat atau dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. Yang keempat ada akuntansi pemeriksaan. Dalam akuntansi pemeriksaan dilaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan keuangan suatu perusahaan. Bidang ini berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Tujuan utama audit yaitu agar informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya. Akuntansi pemeriksaan ini terdapat dua jenis, yaitu ada akuntansi audit eksternal dan audit internal. Yang kelima ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Dengan adanya akuntansi biaya ini akan didapatkan laporan harga untuk menyusun laporan keuangan. Bidang ini menekankan sebuah pendapatan dan sebuah kontrol atas biaya. Akuntansi biaya akan mengarah pada penetapan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing dengan fungsi utama mengumpulkan dan menganalisis data mengenai biaya, baik biaya yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Kemudian yang keenam ada akuntansi pajak. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta penghitungan untuk kepentingan penyusunan laporan pajak.
Kegiatan laporan pajak berfungsi membantu manajemen dalam menentukan pilihan-pilihan transaksi yang akan terjadi yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan perpajakan. Yang ketujuh, ada penganggaran. Penganggaran merupakan bidang akuntansi yang menyusun anggaran, baik pendapatan maupun biaya. Anggaran merupakan pedoman bagi perusahaan, perorangan, atau pemerintah dalam melakukan kegiatan finansialnya di masa yang akan datang. Bidang ini berhubungan dengan menyusun rencana keuangan yang terkait dengan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang, serta analisis dan pengawasannya. Anggaran dapat dikatakan juga sebagai saran untuk menjabarkan tujuan perusahaan. Anggaran berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan serta nilai uangnya di masa yang akan datang. Kemudian yang kedelapan ada akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan ini bertujuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, pengendalian, dan pengawasan keuangan negara. Bidang ini mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi di badan pemerintahan. Akuntansi pemerintahan menyajikan informasi berupa data akuntansi dari berbagai aspek pengelolaan administrasi keuangan pemerintah, kemudian melakukan pengendalian pengeluaran anggaran. Kemudian yang kesembilan ada akuntansi sistem informasi. Akuntansi sistem informasi merupakan bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi agar aman, efektif, dan efisien. Mulai dari cara organisir dokumen sampai menyusun prosedur pencatatannya. Akuntansi sistem informasi melibatkan pengembangan, instalasi, implementasi, dan pemantauan prosedur yang digunakan dalam penentuan proses kedepannya. Dalam bidang akuntansi ini ada pengumpulan data serta pelaporan keuangan. Selanjutnya yang ke-10 ada akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan adalah proses akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan, penafsiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Kemudian ada akuntansi syariah. Bidang akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Biasanya, bank-bank syariah yang menerapkan akuntansi syariah, sifat transaksi mereka juga berbeda dari bank konvensional. Dan yang terakhir ada akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah bidang akuntansi yang dipadu dengan kemampuan investigatif untuk memecahkan suatu masalah atau sengketa keuangan atau dugaan fraud yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan atau tempat penyelesaian perkara lainnya. Yang ketiga, fungsi akuntansi. Fungsi utama dari akuntansi yaitu untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan atau organisasi untuk menilai kualitas kinerja dan perubahan seperti apa yang terjadi. Informasi yang dipaparkan oleh akuntansi berbentuk data kuantitatif dengan satuan ukuran mata uang. Fungsi lainnya yaitu sebagai tolak ukur perusahaan, sebagai sistem informasi, perhitungan dalam pembayaran pajak, penetapan aktivitas perusahaan, penghitungan laba atau rugi perusahaan, dan sebagai pengendalian investasi. Selanjutnya ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Proses akuntansi ini dilakukan berkesinambungan dan berulang selama perusahaan masih aktif. Hal ini kemudian menjadikan proses tersebut sebuah siklus. Adanya siklus ini dapat membantu pemilik perusahaan dalam melakukan analisis
terkait kondisi keuangan perusahaan yang dimilikinya. Tahapan-tahapan atau proses dalam siklus akuntansi sendiri yaitu langkah pertama yaitu mengidentifikasi transaksi. Akuntan harus dapat mengidentifikasi transaksi sehingga bisa dicatat dengan baik. Setelah mengidentifikasi transaksi, akuntan harus bisa menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan tersebut. Dan setelah informasi transaksi dianalisis, selanjutnya akan dicatat secara beruntut di buku jurnal. Kemudian langkah selanjutnya ialah memposting transaksi yang telah dicatat di dalam jurnal ke dalam buku besar. Kemudian setelah pencatatan ke dalam buku besar, dilakukan penyusunan neraca saldo. Neraca saldo merupakan suatu daftar saldo rekening buku besar pada periode tertentu saja. Cara menyusun neraca saldo yaitu dengan memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan menjadi satu. Selanjutnya, penyusunan jurnal penyesuaian. Bila pada akhir periode akuntansi tersebut terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dari itu dicatat dalam jurnal penyesuaiannya. Selanjutnya, menyusun kertas kerja, menyusun laporan keuangan, menyusun jurnal penutup. Nah, setelah membuat suatu laporan keuangan, seorang akuntan harus dapat membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya bisa dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu penyusunan jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini bersifat opsional. Tujuan jurnal pembalik yaitu untuk menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi yang terjadi secara repetitif di periode berikutnya. Kemudian yang terakhir itu menyusun neraca saldo setelah penutupan. Pada langkah ini, seorang akuntan harus menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo ini merupakan daftar saldo suatu rekening buku besar setelah dibuatnya jurnal penutup. Jadi, neraca saldo ini hanya bisa membuat saldo rekening permanennya saja. Dalam siklus akuntansi tersebut, ada tahapan-tahapan penyusunan jurnal dan buku besar. Dalam siklus akuntansi tersebut disebutkan beberapa jenis jurnal. Ada jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutupan, dan jurnal pembalik. Dan untuk buku besar sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada buku besar pembantu dan buku besar umum. Untuk penjelasannya, jurnal umum yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan yang muncul dalam periode waktu tertentu. Jurnal umum juga bisa diartikan sebagai buku harian yang digunakan perusahaan yang di dalamnya berisi catatan transaksi yang terjadi secara keseluruhan. Jurnal umum dibuat oleh perusahaan dengan tujuan untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan pencatatan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari sejumlah transaksi keuangan. Kemudian, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode. Kemudian ada jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun tersebut adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Kemudian ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang berfungsi untuk membalikan jurnal penyesuaian demi tujuan untuk membentuk akun neraca. Jurnal yang memiliki nama lain reverse entries ini dibutuhkan untuk mencegah terjadinya akun ganda, sedangkan pembuatannya biasanya dilakukan pada awal periode baru supaya muncul analisis real yang lebih baru. Kemudian, buku besar umum.
Buku besar umum yaitu semua perkiraan yang ada dalam suatu periode tertentu seperti kas, piutang usaha, persediaan utang usaha, dan modal. Perkiraan-perkiraan ini saling berdiri sendiri dan berfungsi mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva kewajiban modal perusahaan. Pencatatan ke buku besar umum dilakukan secara berkala atau setiap akhir bulan berdasarkan jurnal khusus atau hasil rekapitulasi jurnal khusus. Buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah buku besar khusus yang dipergunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahan-perubahan yang lebih terperinci. Bisa kita katakan bahwa buku besar pembantu merupakan sebuah perluasan dari buku besar umum. Buku besar pembantu ini bersifat opsional. Materi yang kedua yaitu laporan keuangan. Untuk jenis laporan keuangan dan komponennya, yang pertama ada laporan laba rugi. Komponennya ada pendapatan, beban, dan laba atau rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Komponennya ini terdiri dari modal awal, laba atau rugi, prive atau dividen. Yang ketiga ada laporan posisi keuangan atau biasa dikenal sebagai neraca. Komponennya yaitu aktiva, kewajiban, dan modal. Dan yang terakhir ada laporan arus kas. Komponennya terdiri atas aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Laporan laba rugi merupakan laporan tentang kinerja suatu perusahaan. Manfaatnya yaitu melalui laporan laba rugi ini dapat mengevaluasi kinerja perusahaan, menggambarkan perusahaan, menilai risiko, dan sebagai tolak ukur perusahaan. Yang kedua, ada laporan perubahan modal, merupakan jenis laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai perubahan modal atau ekuitas perusahaan dalam periode tertentu. Manfaatnya agar perusahaan dapat mengikhtisarkan aktiva pembayaran, investasi, dan dana yang dihasilkan sepanjang periode akuntansi, dan juga agar dapat menyajikan pengungkapan data perusahaan modal. Selanjutnya, laporan posisi keuangan atau neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan dalam suatu waktu tertentu. Manfaatnya sebagai alat menganalisis keuangan dalam melakukan analisis likuiditas dan dapat digunakan sebagai sarana untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek. Kemudian, laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan arus kas suatu perusahaan dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Manfaatnya yaitu untuk memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas di masa yang akan datang, mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar dividen dan kewajiban dari perusahaan tersebut. Hubungan antar laporan keuangan sendiri yaitu secara keseluruhan, laporan keuangan ini menyajikan berbagai jenis informasi tentang kegiatan perusahaan selama periode waktu tertentu. Masing-masing laporan keuangan antara yang satu dengan yang lainnya memiliki peran yang berbeda-beda dengan sudut pandang dan fokus penyajian yang berbeda-beda juga. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca mencerminkan hubungan yang artikulatif. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa laba rugi yang tersaji di laporan laba rugi menjadi bagian dari laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, saldo akun ekuitas. Selanjutnya, saldo akun ekuitas yang tersaji di laporan perusahaan ekuitas tercantum di neraca, khususnya di elemen ekuitas. Sedangkan laporan arus kas terkait dengan salah satu yang terdapat di neraca, yaitu akun kas. Jadi, setiap laporan keuangan tersebut saling berhubungan dengan satu sama lain. Satu macam laporan tidak bisa menggantikan satu laporan yang lainnya. Untuk pengguna laporan keuangan sendiri ada dari pihak internal dan eksternal. Pihak internal terdiri atas pemilik modal, manajemen perusahaan, dan karyawan. Sedangkan pada pihak eksternal, menurut standar akuntansi keuangan yang dirilis oleh IAI pada tahun 2002, pengguna laporan keuangan dari luar perusahaan itu terdiri dari investor, kreditur,
pelanggan, pemasok, kompetitor, pemerintah, dan masyarakat umum. Perbedaan antara laporan keuangan di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Dari pendapatannya, perusahaan jasa berasal dari penjualan jasa, sedangkan pada perusahaan dagang berasal dari penjualan barang dagang. Untuk persediaannya sendiri, perusahaan jasa ini tidak mempunyai persediaan, sedangkan pada perusahaan dagang persediaannya itu berupa barang jadi. Jenis layanan pada perusahaan jasa berupa fasilitas jasa yang diperlukan, sedangkan pada perusahaan dagang berupa barang yang diperlukan. Untuk wujud barangnya pada perusahaan jasa berupa layanan, sedangkan pada perusahaan dagang berupa barang nyata yang konkret. Untuk penjualan sendiri, pada perusahaan jasa itu menjual layanan jasa, sedangkan pada perusahaan dagang menjual persediaan barang jadi. Kemudian selanjutnya pada perusahaan jasa, laba usahanya berasal dari penjualan jasa dikurangi beban, sedangkan pada perusahaan dagang laba usahanya itu berasal dari penjualan bersih dikurangi harga perolehan dikurangi beban. Untuk akun yang timbul dari kegiatan usaha pada perusahaan jasa itu, yaitu akun yang timbulnya adalah pendapatan jasa dan beban. Pada perusahaan dagang, akun yang timbulnya itu pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, beban angkut penjualan. Yang terakhir, pada perusahaan jasa ini tidak mempunyai harga pokok penjualan, sedangkan pada perusahaan dagang mempunyai harga pokok penjualan. Untuk perhitungan harga pokok sendiri, dalam menghitung HPP ini dibutuhkan 3 komponen, yaitu persediaan awal barang dagang, persediaan akhir barang dagang, dan pembelian bersih. Untuk tahapan menghitung HPP, yang pertama yaitu menentukan pembelian bersih terlebih dahulu. Pembelian bersih ini merupakan penjumlahan dari pembelian dan biaya angkut pembelian dikurangi dengan jumlah retur pembelian dan dipotong dengan pembelian. Yang kedua yaitu menghitung barang yang tersedia untuk dijual. Barang tersedia untuk dijual ini merupakan penjumlahan antara persediaan awal barang dagang dengan pembelian barang bersih. Yang kedua, menghitung barang yang tersedia untuk dijual. Barang yang tersedia untuk dijual merupakan penjumlahan antara persediaan awal barang dagang dengan pembelian bersih. Dan yang ketiga yaitu menghitung HPP-nya sendiri. HPP perusahaan dagang ini dapat dihitung dengan menggunakan barang yang tersedia untuk dijual dengan persediaan akhir, atau bisa menggunakan rumus HPP sama dengan persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Materi yang ketiga yaitu mengenai standar akuntansi. Untuk jenis-jenis standar akuntansi yang ada di Indonesia, yang pertama ada standar akuntansi keuangan umum berbasis internasional Financial Reporting Standard. Yang kedua ada standar akuntansi keuangan berbasis entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang ketiga ada standar akuntansi keuangan syariah. Yang keempat ada standar akuntansi keuangan sektor publik. Dan yang kelima ada standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Untuk standar akuntansi tersebut, para penggunanya yaitu untuk IFRS ini digunakan oleh perusahaan atau entitas yang memiliki akuntabilitas publik, baik yang sudah terdaftar di pasar modal maupun yang masih dalam proses pendaftaran pasar modal. Untuk etap, penggunanya yaitu instansi yang tidak aktif dan terdaftar di BEI. Biasanya digunakan pada perusahaan kecil hingga menengah yang membuat laporan keuangan umum untuk pihak eksternal. Kemudian untuk SAK syariah, penggunanya yaitu perusahaan yang melaksanakan transaksi syariah.
lembaga yang dapat menggunakan PSAK syariah ini adalah bank syariah, lembaga zakat, pegadaian syariah, koperasi syariah, dan yang sejenisnya. PSAK syariah juga tidak hanya terbatas pada lembaga syariah karena berlandaskan pada PSAK umum sehingga dapat ditetapkan juga oleh lembaga dengan basis yang non-syariah. Untuk PSAP, penggunanya yaitu perusahaan yang tergolong ke dalam sektor publik, misalnya seperti lembaga pendidikan, lembaga politik, atau yayasan. Untuk SAK EMKM, penggunanya yaitu perusahaan yang tergolong ke dalam entitas mikro, kecil, dan menengah. Perbedaan antara SAK dan PSAK. SAK ini adalah merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Sedangkan PSAK yaitu merupakan salah satu bagian yang termasuk ke dalam SAK. PSAK merupakan bentuk produk dari SAK. Misalnya, dalam SAK IFRS terdapat PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan. Jadi, PSAK ini merupakan bagian isi dari SAK IFRS. Materi keempat yaitu ada badan usaha. Badan usaha perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha sekaligus badan hukum yang terdiri dari para pemegang saham yang disebut stakeholder dengan tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang mereka tanamkan. Yang dianggap pemilik perusahaan yaitu orang yang menanamkan modal yang paling terbesar. Dalam perusahaan yang berbentuk PT, modal saham bisa diperjualbelikan sesuai perjanjian. Jadi, pemilik suatu PT itu bisa permanen dan bisa juga berganti-ganti tergantung kepemilikan modal sahamnya. PT merupakan bentuk badan usaha yang paling banyak di Indonesia dan juga banyak PT yang bekerja sama dengan pemerintah. Yang kedua ada persekutuan. Persekutuan merupakan bentuk gabungan usaha perseorangan antara dua pihak atau lebih yang saling berkontribusi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak atau lebih yang menginvestasikan modalnya dalam bentuk usaha. Jika perusahaan persekutuan ingin memperoleh modal atau dana tambahan, maka modalnya berasal dari sekutu atau anggota pendiri perusahaan, serta keuangan yang dibagikan kepada anggota perbandingannya sesuai dengan akta pendirian persekutuan. Selanjutnya ada badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan adalah jenis perusahaan yang dimiliki, dijalankan, dan dipimpin oleh satu orang. Pemilik mempunyai tanggung jawab tak terbatas termasuk risiko dan aktivitas perusahaan. Pengelola perusahaan memperoleh seluruh keuntungan perusahaan, tetapi ia juga menanggung seluruh risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Materi selanjutnya yaitu pembentukan badan usaha. Ketika akan mendirikan sebuah badan usaha, ada beberapa yang harus disiapkan seperti modal, dokumen sendiri, jenis usaha, serta tujuan usaha. Setelah itu, ada beberapa prosedur untuk mendirikan badan usaha. Yang pertama yaitu pembuatan akta perusahaan. Akta perusahaan ini berisi informasi lengkap tentang usaha tersebut, mulai dari nama perusahaan, bergerak dalam bidang apa, nama pemilik modal, besar modal dasar yang dan disetor, serta struktur pengurus perusahaan yang terdiri dari direktur, komisaris, dan lain-lain. Akta pendirian perusahaan ini harus dibuat dan ditandatangani oleh notaris, dan sebelumnya harus menyertakan fotokopi KTP si pendiri. Dalam proses selanjutnya,
akan mendapatkan SK pengesahan akta pendirian perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM. Kemudian yang kedua, mendapat surat keterangan domisili usaha. Untuk bisa mendapatkan surat keterangan tersebut, harus mengajukan permohonan kepada kelurahan atau kepada desa setempat dengan membawa pernyataan berupa fotokopi kepemilikan atau kontrak tempat usaha, surat keterangan dari pemilik gedung jika menempati gedung perkantoran, serta fotokopi pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir. Setelah prosesnya selesai, maka akan mendapatkan bukti keterangan alamat domisili perusahaan. Prosedur yang ketiga yaitu mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Prosedur yang ketiga yaitu mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Langkah awal agar bisa mendapatkan NPWP yaitu dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada kantor pelayanan pajak setempat. Ketika proses pendaftaran tersebut harus membawa persyaratan berupa bukti kepemilikan atau sewa tempat usaha, lampiran bukti pajak pendapatan atas sewa gedung, dan bukti pelunasan PBB. Setelah itu akan mendapatkan NPWP beserta surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak dengan nomor tersebut nantinya bisa melaksanakan segala hak dan kewajiban perpajakannya. Prosedur yang keempat yaitu mengurus surat izin usaha perdagangan. Surat izin tersebut merupakan surat izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai tanda bahwa Anda telah bisa menjalankan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Untuk bisa mendapatkannya harus mengajukan permohonan dengan persyaratan berupa surat izin tempat usaha, pas foto pimpinan perusahaan atau direktur. Bagi pemilik usaha kecil dan menengah, permohonan bisa diajukan ke Dinas Perdagangan tingkat kota atau kabupaten. Sedangkan untuk golongan SIUP besar, permohonan harus diajukan kepada Dinas Perdagangan tingkat provinsi. Kemudian prosedur yang terakhir, prosedur yang kelima, yaitu mengurus tanda daftar perusahaan. Sesuai peraturan dan perundang-undangan, semua jenis bidang usaha wajib memiliki TDP. TDP dianggap sebagai bukti nyata bahwa usaha telah terdaftar dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Tanda daftar ini bisa didapatkan dengan mendaftarkan diri ke Dinas Perdagangan sesuai alamat domisili perusahaan. Dokumen yang harus disiapkan diantaranya adalah akta pendirian, surat keterangan domisili perusahaan, NPWP, pengesahan dari pengadilan, dan SUIP-nya. Selanjutnya, likuidasi badan usaha. Likuidasi merupakan berhentinya kegiatan operasi perusahaan atau pembubaran usaha secara keseluruhan dengan menjual sebagian atau seluruh aktiva perusahaan, membayar semua utang pajak, kewajiban pada pihak ketiga, dan sisanya dibagikan kepada semua sekutu sesuai dengan rasio laba atau ruginya. Penyebab suatu persekutuan harus diberhentikan ada 3, yaitu karena adanya sekutu yang meninggal dunia sehingga kepemilikannya hanya ada sebagian. Kedua, karena adanya sekutu yang mengundurkan diri. Dan yang ketiga, karena adanya keputusan dari pengadilan, di mana jika ada kasus hukum yang menjerat persekutuan tersebut sehingga persekutuan tersebut harus diberhentikan. Tahapan menuju likuidasi, yang pertama yaitu mengundurkan diri, kedua pembubaran, dan yang ketiga terminasi bisnis. Untuk terminasi bisnis ini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama terminasi dan likuidasi, yang merupakan proses penyelesaian persekutuan ketika akan melikuidasi perusahaannya dengan menjual semua aset yang dimiliki oleh persekutuan dan menyelesaikannya dengan pihak ketiga juga memenuhi kewajiban atau hutang yang dimiliki oleh perusahaan kepada pihak ketiga. Kedua, tahap
pinjaman dari sekutu. Jika persekutuan sudah menyelesaikan hubungan dan urusannya dengan pihak ketiga, baik itu dari sisi aset ataupun dari sisi kewajiban, kemudian setelah itu harus menyelesaikan urusan dengan sekutu. Jika perusahaan memiliki pinjaman terhadap sekutu, maka pinjaman tersebut harus dibayar terlebih dahulu pada saat proses likuidasi kepada sekutunya. Yang ketiga, defisit akun modal, yaitu suatu kondisi di mana jumlah yang harus dibayar oleh sekutu lebih besar dibandingkan dengan jumlah modal yang dimilikinya, sehingga akan ada defisit akun modal sekutu. Dan yang terakhir, laporan likuidasi dan realisasi persekutuan, yaitu merupakan tahapan terakhir dari proses penyelesaian likuidasi. Yang materi selanjutnya yaitu pelaporan segmen. Pelaporan segmen atau segmen reporting adalah pelaporan informasi keuangan menurut segmen operasi yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Besar pelaporan segmen yang terdiversifikasi dapat dipandang sebagai sebuah portofolio aset yang beroperasi sebagai divisi atau anak perusahaan yang seringkali memiliki cakupan multinasional. Secara umum, pelaporan segmen mengacu pada pengungkapan tambahan pendapatan keuntungan, aset, dan informasi lainnya untuk segmen industri yang dipilih dari suatu entitas serta pengungkapan tentang operasi luar negerinya. Informasi segmen bisa disajikan di dalam batang tubuh laporan keuangan sebagai catatan atas laporan keuangan atau di dalam schedule terpisah yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Dalam pelaporan segmen terdapat dua pengujian, yaitu uji 10% dan uji 75% pendapatan eksternal. Pada uji 10% terdapat 3 uji segmen, yaitu uji 10% revenue test yang merupakan pengujian berdasarkan jumlah pendapatan masing-masing segmen, baik itu pendapatan dari penjualan eksternal maupun internal. Yang kedua, uji 10% profit or loss merupakan jenis pengujian yang diambil berdasarkan pada laba atau rugi sebelum pajak untuk masing-masing segmen. Dan yang ketiga, uji 10% aset. Pengujian ini berdasarkan masing-masing aset segmen yang dimilikinya. Untuk segmen yang lolos uji 10%, maka akan dilanjutkan untuk uji 75% revenue eksternal test atau uji pengungkapan komprehensif. Sedangkan untuk segmen yang tidak lolos pada uji segmen 10%, maka akan dilaporkan secara terpisah dan pelaporannya digabungkan dengan nama seluruh segmen lainnya. Pada uji 75% ini, pengujiannya digunakan untuk pengungkapan komprehensif yang pengujiannya ini berdasarkan jumlah pendapatan komprehensif dari pihak eksternal. Materi selanjutnya adalah periode pelaporan keuangan. Pada pelaporan keuangan terdapat 4 jenis periode. Ada periode kalender, periode fiskal, periode interim, dan periode tahunan. Periode kalender merupakan periode yang berakhir setiap selama 1 tahun. Biasanya dibuat sesuai dengan kalender tahunan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Yang kedua, periode fiskal. Periode tahun fiskal atau periode fiskal yaitu periode yang berakhir tidak selalu tanggal 31 Desember, tetapi ketika berada pada kondisi di mana kegiatan usahanya mencapai aktivitas terendah pada periode tersebut. Kemudian yang ketiga, periode interim, yaitu di mana perusahaan menyiapkan laporan keuangan untuk sementara, biasanya kurang dari 1 tahun dan dibuat secara per bulan atau triwulan atau kuartal. Yang terakhir, periode tahunan merupakan periode laporan keuangan yang berakhir selama 1 tahun. Materi selanjutnya, pelaporan interim.
Laporan interim atau interim report merupakan laporan yang mencakup periode waktu kurang dari 1 tahun menyiapkan informasi tentang kemajuan kegiatan operasi entitas pada periode tertentu sepanjang tahun. Laporan keuangan interim harus disajikan secara komprehensif dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Perhitungan laba rugi interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan periode interim terakhir yang dilaporkan. Laporan interim dalam banyak hal merupakan versi lebih kecil dari laporan tahunan. Di dalamnya, laporan interim terdapat laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas yang ringkas, dan catatan kaki terpilih, dan pengungkapan lainnya untuk periode interim yang dilaporkan. Juga data komprehensif untuk periode interim sebelumnya. Tujuan dari pelaporan interim adalah untuk menyediakan laporan terkini dari kemajuan operasi entitas kepada investor dan pihak lain yang berkepentingan. Laporan interim digunakan untuk menilai kinerja entitas dan untuk memperkirakan setiap titik balik dalam tren pendapatan dari bisnis. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.